6 tahun berlalu, kasus pembunuhan Aksena Ahad Dori, mahasiswa jurusan Biologi Fakultas MIPA UI, tidak kunjung menemukan titik terang. Dari pihak kepolisian, Aksena sempat dinyatakan melakukan tindakan bunuh diri. Tetapi, pernyataan tersebut menyimpan kejanggalan dikarenakan pada hasil autopsi menunjukkan luka lebam di sekujur tubuhnya. Bagaimana bisa kasus ini belum terungkap, padahal telah melalui proses penyelidikan yang panjang? ...26 Maret 2015, mahasiswa UI Aksena Ahad Dori 18 tahun ditemukan meninggal dunia di Danau Kenanga UI. Saat ditemukan, jasadnya sulit dikenali dan tanpa identitas. Ia memakai jaket hitam, kaos putih polos, celana hijau, dan menyandang sebuah tas ransel yang berisi batu. Komisaris Besar Ahmad Subarkah menyebut Aksena tewas karena bunuh diri. Tak lama, kesimpulan tersebut dilarat. Gelar ulang perkara menemukan bahwa ada lebam di kepala Aksena yang diduga hasil penganiayaan. Ini diperkuat oleh hasil analisis tulisan pada secari kertas yang ditemukan di kamar Aksena, diduga ditulis oleh 2 orang. Ditambah sobekan di sepatunya diduga rusak karena Aksena diseret oleh pelaku menuju Danau Kenanga. Berdasarkan hasil autopsi, ditemukan lebam di sekitar dada korban akibat benturan benda tumpul. Selain itu, lebam juga ditemukan di bagian kening, atas alis, dan bibir. Lalu ditemukan pula pendarahan di kedua telinga bagian dalam. Sementara di paru-paru korban ditemukan air, pasir, serta ganggang yang identik dengan yang ada di Danau Kenanga. Pada 6 September 2015, Mardoto, ayah korban, menulis surat kepada UI yang berisi permohonan pembentukan tim investigasi dan pendampingan hukum dari pihak kampus. Tetapi hingga sekarang, tim investigasi yang diharapkan Mardoto tidak pernah dibentuk. Penyebab mandeknya kasus ini adalah institusi UI yang sejak awal tidak ada di pihak Aceh. Selebihnya, ada upaya dari institusi atau orang tertentu supaya kasus Aceh tidak terungkap. Dari awal, UI cenderung tidak berada di pihak Aceh, mahasiswanya. 21 Maret 2015, ibu almarhum menelpon korban untuk menanyakan lebih lanjut terkait rencananya membeli sepeda guna mendukung mobilitas kuliah. Korban dipastikan masih hidup. 26 Maret 2015. Korban ditemukan dalam kondisi tak bernyawa dan mengambang di Danau Kenanga, Universitas Indonesia. Saat ditemukan, jasad sulit dikenali karena banyaknya lebam di wajah dan tanpa identitas. 26 Maret sampai 30 Maret 2015, kepolisian membutuhkan 4 hari untuk mengidentifikasi jasad tersebut sebagai Aksena Ahad Dori. 30 Maret 2015, orang tua Aksena datang ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk memastikan dan mengidentifikasi jenazah. Mereka dapat mengenali jasad tersebut karena adanya kemiripan fisik dari bentuk hidung serta dari pakaian dan sepatu yang dikenakan almarhum. 8 April 2015, juru bicara Kepolisian Resor Depok, Inspektur 2 Bagus Suwardi, menyatakan kematian Aksena sebagai kasus bunuh diri. Dugaan itu muncul karena ditemukannya surat wasiat di dinding kamar korban yang menyiratkan pesan terakhir korban. Will not return, for please don't search for existence. My apologies for everything eternally. 8 April sampai 6 Mei 2015. Surat yang diduga ditulis oleh korban diperiksa oleh Pusat Laboratorium Forensik atau Puslap 4. Kepolisian masih mendalami temuan tersebut. 28 Mei 2015. Penjelasan bukti yang memperkuat korban dibunuh. Semakin dalam proses penyelidikan dan penyidikan, pihak kepolisian semakin tidak yakin bahwa kasus ini merupakan tindakan bunuh diri. Polisi menyatakan bahwa Aksena adalah korban pembunuhan didasarkan atas keterangan para saksi, bukti, dan hasil visum. Tulisan tangan korban yang diduga sebagai pesan terakhir setelah diselidiki ahli grafolog Deborah Dewi ternyata bukan tulisan tangan Aksena. Dugaan kejanggalan semakin diperkuat berdasar hasil visum yang menyimpulkan korban tidak sadarkan diri sebelum ditenggelamkan ke danau. Hasil visum juga memperlihatkan adanya luka lebam tidak wajar pada wajah Aksena. Bukti lainnya, terdapat robekan di bagian tumit sepatu Aksena yang memperkuat dugaan bahwa korban sempat diseret. Yang paling memperjelas ialah bukti 5 buah bongkahan batu yang ditemukan di tas korban. Kedalaman air di Danau Kenanga hanya 1,5 meter, sementara tinggi Aksena 1,7 meter. Danaunya dangkal. Kalau dia bunuh diri, kenapa tidak nyemplung di laut? Menenggelamkan diri itu proses bunuh diri yang sangat lambat.
Kalau mau bunuh diri, kenapa tidak loncat saja dari atap gedung? Ujar Krisnamurti, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. 4 Juni 2015. Polisi memeriksa ulang keluarga, teman, dan saksi-saksi lain. Akan tetapi, polisi mengalami kesulitan mengungkap kasus karena sejumlah lokasi TKP banyak dimasuki orang yang tidak berkepentingan. 5 Oktober 2016. Kasat Reskrim Polresta Depok mengungkap kasus ini terlalu rumit. Jeda waktu dan olah TKP selama 4 hari dari penemuan mayat hingga teridentifikasinya identitas korban menjadi kunci sulitnya mengungkap kasus ini. 2020 hingga sekarang. Pada 2020, penyelidikan kasus ini sempat dibuka lagi. Polri membuka kemungkinan melakukan pemeriksaan ulang lokasi jika ada bukti baru dalam penyelidikan. Polri juga menegaskan bahwa pemeriksaan ini bisa terus dilakukan selama kasus belum dihentikan proses hukumnya. Belum ada. Terakhir ayah saya kontak polisi itu sekitar 1,5 tahun yang lalu, menanyakan kelanjutan penyelidikan kasus ini dan dijawab. Saat itu dijawab bahwa kasus masih diselidiki, penyelidikan masih berlangsung. Tapi sampai sekarang kami juga belum mendengar update progres penyelidikannya seperti apa. Antara 2-3 minggu yang lalu kami bikin petisi online, sudah diisi oleh 41.000 orang, sekitar 41.000 orang, tapi sampai sekarang pun kami belum dapat jawaban atau tanggapan baik dari kepolisian maupun dari pihak Universitas Indonesia. Yang pertama, kami beberapa bulan setelah kejadian kami membuat akun Instagram dan Facebook Peduli Aksena untuk bantu polisi mengawal kasus ini. Jadi kalau ada berita terbaru atau ada update gitu kami post di situ. Kemudian kami juga menjelaskan kronologi kejadian dari awal kami lost kontak sampai akhirnya kami mengkonfirmasi jenazah itu adalah Aceh gitu, supaya teman-teman netizen juga dapat berita yang valid. Kemudian upaya lainnya, kami pernah kirim surat resmi ke Universitas Indonesia, ke rektor, dengan tembusan Komnas HAM dan polisi gitu. Intinya ada 3 poin. Yang pertama, kami meminta bantuan hukum dari UI. Yang kedua adalah kami meminta UI untuk membentuk tim independen untuk membantu polisi mengusut kasus ini. Yang ketiga, kami minta UI untuk menindak salah satu dosen yang menurut kami melakukan tindakan yang kurang etis gitu di media sosial. Nah, sayangnya ketiga permintaan kami ini tidak disetujui oleh UI gitu. Kemudian yang terbaru, upaya terbaru ini kami 2 atau 3 minggu yang lalu kami bikin petisi online. Sampai sekarang sudah 41.000 lebih orang yang mendukung dan tanda tangan petisi itu. Kami selama ini sebenarnya banyak upaya di media sosial sih, di publik gitu ya. Jadi ayah saya itu dari 6 tahun yang lalu sampai sekarang itu hampir setiap hari masih nge-tweet atau mencuitkan hashtag Aksena gitu, dengan harapan publik masih ingat, pemerintah masih ingat, Universitas Indonesia masih ingat, polisi masih ingat bahwa ada satu kasus mahasiswa yang kehilangan nyawa di tempat ia menuntut ilmu dan sampai sekarang belum tangkap siapa pelakunya. Pihak keluarga merasa kecewa terhadap pernyataan UI. Mereka menyayangkan sikap UI yang lepas tangan terhadap kasus Aksena dengan menolak permintaan yang diajukan untuk penyelidikan kasus. Harapan saya, harapan keluarga, cuma satu. Kami ingin kasus ini terungkap. Kami ingin tahu siapa yang melakukan, bagaimana melakukannya, dan kenapa melakukannya. Kenapa Aceh dibunuh. Itu kami ingin tahu. Universitas Indonesia sebagai tempat Aceh menuntut ilmu, sekaligus tempat Aceh kehilangan nyawa di situ. Kami ingin UI lebih transparan, lebih proaktif membantu polisi, dan juga mendukung terungkapnya kasus ini gitu. Karena bagaimanapun kasus ini implikasinya juga besar ke UI. Terjadinya di pusat kampus, yang jadi korban adalah mahasiswa mereka sendiri, dan kalau sampai berlarut-larut tidak terungkap, tidak diketahui siapa yang melakukannya, bagaimana melakukannya, jelas dampaknya bisa berdampak ke keselamatan dan keamanan mahasiswa UI yang lainnya sampai saat ini. Jadi kami berharap baik dari polisi maupun dari UI untuk bisa sama-sama bekerja sama menyelesaikan kasus ini sejelas-jelasnya. Kasus Aksena yang belum terungkap menjadi sebuah pertanyaan besar. Hal itu menuntut kita untuk kembali peduli bahwa hal ini harus terselesaikan.
dengan harapan Universitas Indonesia dapat menciptakan kondisi yang aman bagi mahasiswanya.